rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فحديثنا في هذا المساء عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling baik, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita dalam bahasan tafsir surat Al-Baqarah. Malam ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam atau kepada ayat yang ke-44, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab yaitu Taurat. Tidakkah kalian mengerti? هذه الآية أيها الإخوة فيها استفهام الغرض منه التوبيخ والاستنكار لمن هذه حاله، سواء نزلت هذه الآية في بني إسرائيل أو أنه كما القاعدة في القرآن معروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كانت هذه الآية نزلت في بني إسرائيل خاصة، إلا أن حكمها عام لكل أحد إلى يوم القيامة. فهذا الاستفهام الغرض منه التوبيخ والاستنكار على ماذا؟ على من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بأنهم لا عقل لهم. فالعقل هو الذي يمنع الإنسان من مخالفة ما يقوله وما يصفه للناس. العقل يمنع الإنسان من الوقوع في الشر الذي ينهى الناس عنه. Ayat ini adalah ayat dalam bentuk pertanyaan yang memfaedahkan at-taubih, celaan, sekaligus pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Allah mengatakan, apakah kalian menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Ya. Ini adalah celaan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ayat ini memang turun kepada Bani Israel, akan tetapi hukum yang terdapat di dalamnya meliputi semua orang. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang sangat ma'ruf dalam usul at-tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab.
poin itu atau faedah itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Faedah hukum yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu berdasarkan keumuman lafaz yang Allah gunakan, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Ayat ini memang sebabnya karena Bani Israel, akan tetapi hukum faedah yang Allah sampaikan di dalamnya itu untuk seluruh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, apakah kalian menyuruh orang berbuat kebaikan sementara kalian tidak melakukan kebaikan tersebut? Atau kalian melarang orang-orang dari melakukan dosa, kemungkaran, sementara kalian mengerjakan kemungkaran tersebut? Ini adalah celaan, pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sifati mereka di akhir ayat, afala ta'qilun, apa tidakkah kalian berakal? Allah sifati mereka dengan tidak memiliki akal. Orang yang menyuruh manusia melakukan kebaikan sementara dia lupakan dirinya terhadap kebaikan tersebut, atau dia larang orang dari kemungkaran sementara dia mengerjakan kemungkaran, tidakkah kalian memiliki akal, kata Allah Azza wa Jalla. Di sini menunjukkan bahwasanya akal memiliki peranan yang sangat penting bagi seseorang untuk dapat berpikir dengan jernih, mana yang akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan mana yang akan mendatangkan kemudaratan untuknya. Makanya oleh karena itu orang yang mau berpikir, orang yang memiliki akal yang sehat, maka akalnya akan menuntunnya kepada kebaikan dan akan menghalanginya dari segala keburukan. Rawal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض أي مرض مرض الموت فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فجلس عند رأسه صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم. الغلام في سكرات الموت، النبي جاء يعوده، الولد يهودي وجالس بجوار الولد أبوه يجلس بجواره، النبي عند رأسه ويقول له أسلم. فالغلام ينظر إلى أبيه يعني كأنه يستشير أباه في ذلك، فقال له والده أطع أبا القاسم يعني أسلم، فأسلم الغلام ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. تخيل هذا الغلام، لتعرف أصل هذه الدعوة الحقيقة رحمة للعالمين. الغلام سيموت في سكرات الموت، النبي خرج فرحا مسرورا، ما الذي سيضيفه ويحققه هذا الغلام لدعوة الإسلام؟ لا شيء، غلام صغير سيموت الآن، لكن الحقيقة دعوة الإسلام لا تنظر إلى الأفراد من مجرد المصلحة، وإنما تنظر إلى الناس على أنهم عباد لله، على أنه مطالب منهم النجاة من النار، ليس لأنه هناك مصلحة من هذا الرجل فندعوه إلى الإسلام، أما هذا ليس فيه مصلحة فلا ندعوه، لا. خرج النبي متهللا وجهه وقال الحمد لله الذي أنجاه من النار. تخيل والد الغلام لم يسلم، يأمر ابنه أن يسلم والرجل بقي على يهوديته. لذلك نزلت هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ada seorang pemuda Yahudi yang biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda Yahudi, namun dia biasa membantu Nabi SAW. Maka anak muda ini sakit yang membawanya kepada kematian. Lalu Nabi pun datang menjenguknya. Kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya. Lalu Nabi SAW bersabda, aslim. Wahai fulan, anak muda,
masuklah engkau ke dalam Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indah. Ketika Nabi SAW mengatakan masuklah engkau ke dalam Islam, anak muda yang sakit dalam keadaan sakarat itu melihat ke bapaknya, ke arah bapaknya yang berada dekat dengannya, seakan-akan dia bermusyawarah dengan bapaknya. Artinya bagaimana dengan perintah Nabi SAW yang menyuruhku untuk masuk Islam? Lalu bapaknya berkata kepada anak muda yang sakit tersebut, kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yaitu Nabi SAW, taati perintah Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Fa aslam. Lalu anak muda itu pun masuk Islam, dan setelah itu pun dia meninggal. Setelah itu pun dia meninggal. Dia masuk Islam, dan setelah itu dia meninggal dunia. Lalu ketika Nabi SAW keluar meninggalkan rumah anak muda itu dengan bapaknya, Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari api neraka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari api neraka. Perhatikan di sini, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dakwah Islam adalah dakwah rahmatan lil alamin, pembawa rahmat, kasih sayang kepada alam semesta. Dan itulah pokok asal dakwah Islam, dasar dakwah Islam, di mana Islam ini tidak diserukan hanya kepada orang-orang yang kita melihat kepada maslahat kalau sekiranya orang itu menerima dakwah kita, mendengarkan nasihat kita. Bukan. Akan tetapi dakwah Islam ini diberikan dan disampaikan kepada seluruh manusia, tidak melihat maslahat, kepentingan yang akan kita peroleh kalau sekiranya orang ini masuk Islam, seorang orang ini mendengarkan nasihat kita. Tidak. Akan tetapi dakwah Islam itu melihat bahwasanya seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang berhak disampaikan kepada mereka dakwah Islam. Makanya Nabi SAW tidak pernah pandang bulu untuk menyampaikan dakwah Islam sekalipun orang tersebut dalam keadaan sakarat. Ya. Dan kemudian perhatikan di sini, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dari pemuda ini menyuruh anaknya masuk ke dalam Islam. Tapi dia sendiri Islam atau tidak? Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Apakah kau menyuruh orang lain berbuat kebaikan sementara kau lupakan dirimu? Tidakkah kau memiliki akal? Tidakkah kau berfikir? Nah. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار حول الرحى. يدور الحمار هكذا حول الرحى. الرحى هي الشيء الذي كان يطحن به الدقيق، القمح، يوضع هكذا ويطحن، فالحمار يدور حول الرحى. كذلك هذا الرجل تخرج أمعاؤه فيدور حولها والعياذ بالله، فيجتمع عليه أهل النار، يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وأفعله والعياذ بالله. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki yang kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, kata Nabi SAW, didatangkan seseorang pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aktabu batnih. Ketika dia sudah dilemparkan ke dalam neraka, berurailah isi perut orang ini, usus-ususnya keluar, ya, isi perutnya keluar, termasuk usus-ususnya. Lalu dia pun mengitari
ususnya tersebut sebagaimana keledai mengitari gerobak yang biasa mengangkat tumbuh-tumbuhan untuk dibuat tepung, diputari sama dia, dikelilingi, ya. Lalu orang-orang berkumpul di sekitar laki-laki tersebut, orang yang ususnya terbuai lalu dia mengelilingi ususnya itu, ya, mengitari ususnya tersebut. Orang-orang berkumpul lalu berkata, "Ya fulan, malah, ada apa denganmu wahai fulan? Bukankah engkau dahulu di dunia menyuruh kepada yang ma'ruf untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar, melarang kami dari melakukan dosa dan maksiat?" Lalu dia mengatakan, "Bala, iya. Aku dahulu menyuruh kalian mengerjakan perbuatan ma'ruf sementara aku tidak mengerjakannya. Dan aku dahulu melarang kalian dari perbuatan mungkar sementara aku mengerjakannya." Waliyadzu billah. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم بالنار، تقرض شفاههم بالنار والعياذ بالله. تخيل إنسان شفتيه تقردان تؤكلان بالنار والعياذ بالله. فقلت: من هؤلاء؟ فقال لي: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر ولا يفعلونه أفلا يعقلون. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra, ya, aku melewati suatu kaum. Pada malam Isra Mi'raj maksudnya, aku melewati suatu kaum, kata Nabi SAW, di mana mulut mereka dimakan oleh api neraka. Mulut mereka dimakan oleh api neraka. Ya. Lalu aku bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka ini? Atau aku bertanya kepada para malaikat yang ada, siapa mereka ini? Kemudian mereka mengatakan, khutaba min ahli dunia. Ini adalah para khatib, ya, dari penduduk bumi dahulu. Para khatib, ya, yang menyampaikan khutbah. Mereka dahulu menyuruh manusia kepada kebajikan, tapi mereka melupakan diri mereka. Dan mereka dahulu adalah orang-orang yang membaca Alkitab, namun mereka tidak berfikir dan tidak memiliki akal. وقال رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: إني أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له ابن عباس: أبلغت هذه؟ يعني أبلغت هذه المرتبة الكبيرة؟ فقال الرجل: أرجو أن أكون قد بلغتها. قال ابن عباس: طيب، لا بد أن تتقن ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل. قال: ما الأولى؟ قال: الأولى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أحكمتها يعني أتقنتها فهمتها؟ فقال: لا. طيب، ما الحرف الثاني؟ قال: الحرف الثاني قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر غضبا وعذابا عند الله عز وجل أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه؟ أتقنتها؟ أفهمتها؟ قال: لا. قال: وما الحرف الثالث؟ قال: قول شعيب رضي الله عنه عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحكمت هذه؟ قال: اللهم لا. قال: فابدأ بنفسك. Kemudian disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Lalu laki-laki itu berkata, "Ya Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, sesungguhnya aku ingin menyeru manusia kepada yang ma'ruf
dan mencegah mereka dari yang mungkar. Aku ingin, kata laki-laki ini, menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, abalaut, apakah kau sudah sampai kepada derajat itu? Pantaskah engkau memikul derajat itu? Lalu dia mengatakan, arju, ya aku berharap semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan aku kepada tingkatan itu, derajat itu, menyeru manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar. Lalu kata Ibnu Abbas, kalau begitu ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang harus kau takutkan, yang harus kau takutkan sebelum datang hari di mana semua amal kita dibeber oleh Allah, dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kau amalkan 3 ayat ini kalau kau betul-betul ingin menjadi penyuruh amar ma'ruf nahi munkar. Taib, apa saja ayat-ayat itu? Taib, yang pertama kata Ibnu Abbas, surah Al-Baqarah ayat 44 yang sekarang tengah kita bahas. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum afala ta'qilun? Apakah kalian menyeru manusia kepada kebajikan sementara kalian melupakan diri kalian? Tidakkah kalian berfikir? Atau tidakkah kalian memiliki akal sehat? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ini ayat yang pertama. Sudahkah kau memahaminya? Sudahkah engkau mengamalkannya? Taib. Laki-laki ini pun menjawab, belum. Tidak, kata dia. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Shaf ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla, di mana kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Sungguh besar kemarahan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Lalu kata Ibnu Abbas, sudahkah kamu memahami ayat ini dan mengamalkannya? Kata dia, belum. Tapi kalau begitu yang ketiga apa? Lalu Ibnu Abbas mengatakan yang ketiga adalah perkataan hamba Allah yang saleh, Syuaib, Nabiullah Syuaib alaihi salam. Dia mengatakan dalam surat Hud ayat 88, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Sesungguhnya aku benar-benar, kata Syuaib, tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang kalian dari mengerjakannya. Artinya apa? Aku tidak ingin menyelisihi ucapanku kepada kalian ketika aku melarang kalian dari melakukan ini sementara aku mengerjakannya. Kata Ibnu Abbas, sudahkah kamu memahami dan mengamalkan ayat ini? Kata dia, belum. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, fabda binafsik. Kalau begitu, mulailah dari dirimu terlebih dahulu. الآن أحدنا سيقول أنا لا أأمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. لماذا سأقع؟ لأنني حتما ما سأقع في معصية. سأفعل يوما ما أمرت الناس به بمعروف وأخالفه، وسأفعل هذا المنكر الذي قد نهيت الناس عنه. السؤال هنا، ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل هو اختياري أم إجباري؟ الحقيقة أيها الإخوة أن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، بل بعض العلماء قال هو ركن من أركان الإسلام. ركن من أركان الإسلام. خذ معي هذه الآيات وحديث واحد. الآية الأولى قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون بالخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أي لا أحد سيفلح إلا من اتصف بهذه الصفات: الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الآية الأولى في سورة آل عمران. Taib, Syekh berkata, kalau begitu mungkin ada di antara kita berpikir, kalau begitu saya tidak akan menyeru kepada yang ma'ruf dan tidak akan mencegah dari yang mungkar, karena pasti saya akan terjatuh ke dalam perkara menyelisihi apa yang saya katakan. Kalau begitu saya tidak akan menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Taib, kalau begitu kita harus tahu apa hukum amar ma'ruf nahi munkar. Menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia kepada yang munkar, apakah hukumnya Allah serahkan kepada kita?
silahkan memilih. Yang mau menyeru manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar, yang mau melakukannya silahkan lakukan, yang tidak mau ya sudah, nggak usah lakukan. Ya, apa hukumnya? Maka Syekh mengatakan hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Wajib. Bahkan dia termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Bahkan Islam ini tegak karena amar ma'ruf nahi mungkar. Umat ini pun terpelihara dan terjaga karena amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Baik, saya akan bawakan kata Syekh firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Satu dari Al-Qur'an, satu dari hadis Nabi SAW. Yang pertama dari Al-Qur'an, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah harus ada di antara kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Siapa yang harus ada? Umat yang menyeru kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, ya, yang menyeru manusia kepada kebaikan, menyeru manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah sebutkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, ya, yang selamat adalah orang yang memiliki sifat ini, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Al-ayatu tsaniyah qaulullah azza wa jalla kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas lakin bidawabit wa sifatin wa shurut. Ma hiya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. فمن لم يتصف بهذه الصفات فلن يدخل أبدا في خيرية هذه الأمة فإذا أردت أن تكون من خير أمة فلا بد أن تتصف بهذه الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. Kemudian ayat yang lain kata Syekh dalam surat Ali Imran juga ayat 110. Allah berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguh kalian, kata Allah Azza wa Jalla, kalian, kata Allah Azza wa Jalla, adalah sebaik-baik umat. Perhatikan, sebaik-baik umat, ya, yang Allah keluarkan untuk seluruh manusia. Allah keluarkan untuk seluruh manusia. Ya, apa yang menjadikan mereka sebagai sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk seluruh manusia? Allah sebutkan syarat sifatnya. Syaratnya atau sifatnya adalah yang pertama ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian, kata Syekh, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dari umat ini atau menjadi umat yang terbaik, umat yang mulia, kecuali apabila kalian memiliki tiga sifat ini. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. أما الحديث أيها الإخوة فهو لما أسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال يا رسول الله اشترط ما هو شرطك علي قال النصح لكل مسلم النصح لكل مسلم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تخيل في مرة خادم جرير بن عبد الله ذهب ليشتري فرس لجرير بن عبد الله فاشتراه بما يقرب من 200 درهم. ثمن هذا الفرس أكثر من 900 درهم. فجاء فرح مسرور إلى جرير قال لقد اشتريت لك فرسا ب200 درهم وهو يساوي 900 درهم. قال من أين اشتريته؟ وغضب فذهب إلى السوق دلني على صاحب هذا الفرس فذهب إليه فقال يا هذا لقد اشترى منك هذا الغلام هذا الفرس ب200 درهم والحقيقة أن هذا الفرس لا يساوي أكثر من ذلك. قال لقد بعته. قال ولكني قد اشترط علي رسول الله النصح لكل مسلم. تخيل هذا. قال فرسك هذا يساوي 900 درهم وأعطاه 900 درهم. متخيل هذا هو الإسلام أيها الإخوة الذي لا بد أن نعيشه في هذه الدنيا. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
ketika dia membaiat Nabi SAW masuk ke dalam Islam, ya, Nabi SAW memberikan syarat kepadanya. Setelah dia masuk Islam, syaratnya adalah apa? An-nushu ala kulli muslim, senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ada senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah nasihat, pelajaran yang kita sampaikan, kita berikan kepada manusia. Ya, ini syaratnya, ya, dari Nabi SAW kepada Jarir bin Abdillah, memberikan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Suatu hari pembantunya Jarir bin Abdillah diperintahkan oleh Jarir untuk membeli seekor kuda di pasar. Maka dia pergi ke pasar, kemudian membawa seekor kuda yang sangat bagus. Kuda yang sangat bagus dengan harga yang sangat murah, 200 dirham. Sementara nilai kuda itu layaknya sepatutnya 900 dirham. Pembantunya datang kemudian mengatakan, sungguh aku telah membeli kuda yang sangat bagus dengan harga yang sangat murah. Yang sebenarnya kuda ini bernilai 900 dirham, aku beli dengan 200 dirham. Kata Jarir, kalau begitu kau bawa aku kepada pemilik kuda ini. Maka dibawa oleh pembantunya ke pasar, dihadapkan kepada pemilik kuda itu, penjual. Kemudian kata Jarir, pembantuku telah membeli darimu kuda ini. Sahih? Benar? Iya. Dengan harga 200 dirham. Iya. Kau tahu kudamu ini sangat bagus dan layaknya dengan harga 900 dirham. Kata penjual, "Taib, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menjualnya. Dan kemudian kita pun telah berpisah." Artinya jual belinya sudah apa? Sah. Apa yang mesti aku lakukan? Kata Jarir, sesungguhnya aku telah menerima syarat dari Nabi SAW untuk senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Maka Jarir pun mengeluarkan uang 900 dirham, 700 dirham lagi tambahan dari kuda yang selayaknya dibeli oleh siapapun dengan harga 900 dirham. Dikeluarkan oleh Jarir 700 dirham lagi. Itu kalau kita di posisi Jarir, mau mengeluarkan? Tidak. Kalau kita di posisi Jarir, senangnya minta ampun ya. Kau betul-betul pembantu yang sangat pintar. Jadi seperti inilah Islam, ikhwas sekalian. Sangat luar biasa. Kalau sekiranya ini kita terapkan dalam kehidupan kita, sungguh setiap muslim akan senang hidupnya, bahagia, tentram, damai, dan seterusnya. Nah, السؤال أيها الإخوة، هل يجوز للعاصي من أمثالنا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم لابد للإنسان المؤمن الكامل هو فقط الذي يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم. Tapi pertanyaan ikhwah sekalian, apakah boleh bagi orang yang bermaksiat, ya seperti kita ini, nggak lepas dari dosa maksiat, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, artinya menyeru manusia kepada kebajikan, mencegah manusia dari kemungkaran, atau yang boleh ya melakukan amalan amar ma'ruf nahi munkar hanyalah seorang yang beriman, sempurna keimanannya, kemudian bersih dari segala macam dosa dan maksiat? Maka jawabannya setelah azan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. نشتري هذا من هنا من جاكرتا 5 مليون. حتى إذا جمعنا شيء آخر نشتري من مصر. هذه طبعا السعودية. هو هذا مع الإرسال مليونين معنا. سأسأله ومعنا الآن. هو يشترط؟ لا لم يشتري ومعنا الآن. لو كذلك سنشتري من جاكرتا إلى طيب في مصر كم؟ مليونين؟ لو كان بمليونين هم مشكلة. كم ده؟ لا أدري شيء. سيقول لك 18 مليون. عليه الشهر $30 يا جاكرتا. إذن أيها الإخوة، الحقيقة هذه الآية في منتهى الأهمية، بل اجعلها منهج لحياتك. لذلك سنطيل فيها النفس قليلا. هل يجوز للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ اسمع قول العلماء. قال الإمام النووي: ولا يشترط، قال العلماء، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ فهم هذه؟ يجب على الإنسان له، الله أمره بأمرين ونهاه عن نهيين. الأمر الأول أن يأمر نفسه بالمعروف ويفعله. الأمر الثاني أن يأمر غيره بذلك المعروف. طيب هو عصى ولم يفعل ذلك المعروف بنفسه، فلا يعصي مرة أخرى ولا يأمر غيره، وإن كان لم يفعله، بل لابد أن يأمر غيره. طيب والله نهاه بنهيين: النهي الأول أن لا يفعل هذا المحرم،
النهي الثاني أن ينهى غيره عن هذا المحرم. طب إذا هو عصى وفعل هذا المحرم فلا يجوز له أن يكرر المعصية معصية أخرى ولا يأمر غيره ولا ينهى غيره عن ذلك المحرم. قال العلماء: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة لله عز وجل، فرب هذه الطاعة الله سبحانه وتعالى يعطيه بركتها، وأمره بالمعروف يجعله يفعل هذا المعروف يوما ما، ونهيه عن المنكر يجعله يجتنب هذا المنكر يوما ما. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini yang ada bersama kita surah Al-Baqarah ayat 44 ini adalah ayat yang sangat besar sekali. Makanya oleh karena itu kata Syekh, kita akan mengambil waktu sedikit untuk menjelaskan tentang ayat ini. Hampir 1 jam. Baik. Pertanyaan tadi, apakah boleh orang yang bermaksiat melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Maka dengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi menukilkan perkataan para ulama. Ya, dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, qala al-ulama, para ulama berkata tentang masalah ini, boleh enggak orang yang bermaksiat melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Para ulama berkata, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, dalam atau pada diri orang yang menyeru atau melarang, ya, dia harus sempurna keadaannya. Sempurna keadaannya. Tidak disyaratkan itu. Keadaannya mesti sempurna. Keadaannya mesti sempurna maksudnya apa? Melakukan apa yang dia perintahkan. Dia kerjakan semua yang dia perintahkan, dan kemudian dia jauhi semua yang dia larang. Ya, dia jauhi semua yang dia larang. Tidak disyaratkan itu. Akan tetapi wajib atasnya, ya, hal yang demikian, yaitu berusaha melakukan apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang untuk dirinya. Wajib itu yang harus dia lakukan. Ya, sekalipun ya, dia melakukan kesalahan terhadap apa yang dia perintahkan. Ya, yang wajib baginya adalah tetap memerintahkan atau melarang. Sekalipun ada kesalahan dalam apa yang dia sampaikan, dia menyeru orang untuk melakukan kebaikan sementara dia tidak melakukan, sekalipun demikian. Ataupun dalam larangan, ya, sekalipun dia dalam larangan melakukan apa yang dia larang manusia dari mengerjakannya. Maka oleh karena itu, yang wajib atas orang ini ada 2 hal. Ketika dia ingin menjadi penyeru kepada kebaikan, pencegah dari kemungkaran, ada 2 hal yang wajib dia lakukan, dia kerjakan. Yang pertama, dia menyeru atau menyuruh, memerintahkan dirinya, ya, dan orang lain, memerintahkan dirinya dan mencegah diri, memerintahkan dirinya kepada kebaikan dan mencegah dirinya dari kemungkaran. Ini yang pertama yang harus dia lakukan. Menyuruh dirinya kepada kebaikan dan mencegah dirinya dari kemungkaran. Ini yang pertama yang wajib dia lakukan. Kemudian yang kedua, menyuruh orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Maka apabila dia melakukan kesalahan pada salah satu yang tadi disebutkan. Yang pertama tadi apa? Ini kalau nggak fokus nggak tahu. Yang pertama tadi apa? Menyuruh dirinya dulu, menyuruh diri sendiri kepada kebaikan, mencegah dari apa? Kemungkaran. Yang kedua, menyuruh orang lain kepada kebaikan dan mencegahnya dari apa? Kemungkaran. Maka apabila dia melakukan kesalahan pada salah satu, maka bagaimana, ya, dia boleh atau bisa melakukan kesalahan pada yang lain. Seorang bisa saja melakukan kesalahan. Kenapa pada yang lain ini dia tidak boleh melakukan kesalahan? Bisa dipahami? Dia boleh saja melakukan kesalahan ketika dia menyeru dirinya untuk melakukan kebaikan tetapi tidak dia lakukan, atau mencegah dirinya dari kemungkaran tapi dia kerjakan. Bagaimana kalau ini boleh? Kenapa pada bagian yang kedua tidak boleh? Ya, dia menyeru orang lain melakukan kebaikan dan mencegah orang lain daripada apa?
kemungkaran. Makanya oleh karena itu para ulama mengatakan tidak disyaratkan keadaan seorang penyeru dan penyeru kepada kebaikan dan pencegah dari kemungkaran itu keadaannya mesti sempurna. Ya, mesti sempurna, tidak disyaratkan. Dan ditambah lagi ketika dia menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dia melakukan itu dalam rangka mentaati perintah Allah. Allah yang suruh dia untuk melakukan itu. Ketika dia memiliki ilmu bahwasanya ini yang kebajikan yang diperintahkan oleh Allah, ini larangan yang Allah larang kita dari melakukannya. Dia melakukan itu demi mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Dan dia harapkan ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, Allah memberikan hidayah kepadanya. Boleh jadi perintah yang dia seru manusia untuk melakukannya, kebaikan yang dia suruh manusia untuk melakukan kebaikan, tidak dia kerjakan. Boleh jadi setelah sekian tahun Allah berikan hidayah kepadanya. Yang selama ini dia suruh manusia untuk melakukan, dia tidak kerjakan, boleh jadi setelah sekian tahun dia mengerjakan apa yang dia sampaikan kepada manusia. Boleh jadi dengan larangan juga demikian. Dia larang orang untuk melakukan perbuatan ini, boleh jadi dia lakukan itu, dan boleh jadi dia akan tinggalkan larangan itu setelah sekian tahun. Karena apa? Karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan hidayah kepadanya. Wallahu a'lam. Wa qala al-Imam al-Hasan al-Basri, qila lahu إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أخالف ما أنهى عنه. فقال الإمام الحسن رضي الله عنه: وأينا يفعل ما يقول؟ يعني هل الواحد فينا يفعل كل ما يقول للناس؟ قال انظروا إلى هذا الفقه من هذا الإمام: ود الشيطان أنه قد ظفر انتصر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن أحد عن منكر. الشيطان يتمنى أنه يصل بالعبد إلى هذه الدرجة، يعني يقول له ستخالف الناس، ستخالف هذا المعروف ولا تفعله، ستفعل هذا المنكر وتخالفه، إياك أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. فإذا الشيطان ظفر بذلك انتصر بهذا من العبد، يتقاعس العبد عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفرح الشيطان لأنك تحارب الشيطان، فحينئذ الشيطان قد يكسب وينتصر في هذه المعركة. Nah. Pernah dikatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya fulan tidak memberikan nasihat, tidak mau berdakwah, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan dia mengatakan akhafu an aqula ma la af'al. Aku khawatir. Kenapa kau tidak mau berdakwah? Dia mengatakan aku khawatir, ya, apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan, aku perintahkan, aku sampaikan, tidak aku lakukan. Aku khawatir itu, makanya aku tidak berdakwah, tidak menyampaikan nasihat. Lalu apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala? Wa ayyuna yaf'alu ma yaqul? Siapa di antara kita yang mengerjakan apa yang dia katakan? Siapa di antara kita yang melakukan semua yang dia katakan? Siapa? Kata Al-Hasan. Dan tahukah engkau sesungguhnya syaitan sangat ingin menang atas kita. Sesungguhnya syaitan sangat ingin menang atas kita. Dengan apa? Dengan waswas seperti itu. Waswas seperti itu. Buat apa saya berdakwah? Buat apa saya menyeru manusia kepada kebajikan, mencegah mereka dari kemungkaran, sementara saya tidak melakukan kebajikan dan saya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla? Buat apa? Nah, syaitan ingin kita sampai kepada derajat itu, sehingga kita tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak lagi menyeru manusia kepada kebajikan, dan tidak lagi mencegah manusia dari kemungkaran. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ketika orang-orang ini telah diam semuanya, tidak lagi menjalankan amalan dakwah, sehingga syaitan betul-betul gembira dan senang, ya, untuk menghancurkan dan membinasakan umat manusia ini. Ya, makanya oleh karena itu, ini yang harus kita perhatikan, dan perhatikan bagaimana dalamnya fikih pemahaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa di antara kita yang mengerjakan semua yang dia ucapkan? Siapa? Enggak ada. Dan syaitan ingin membuat kita putus asa di dalam dakwah. Ya. Maka oleh karena itu dakwah ini adalah peperangan dengan siapa? Dengan setan. Setan menyuruh manusia kepada keburukan, da'i ilallah menyeru manusia kepada apa? Kebajikan. طيب ما هي عقوبة التقاعس عن بيان الحق للناس وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
انظر إلى آية واحدة جمع في سورة البقرة جمع الله فيها بين لعنته ولعنة جميع اللاعنين من الملائكة والإنس والجان فقط لمن يكتم الحق ولم يبين للناس الحق، لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال ربنا في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه العقوبة الوحيدة الذي جمع الله فيها بين لعناته ولعنة اللاعنين كتمان الحق وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعياذ بالله. Dan kemudian ketahuilah sanksi yang Allah berikan kepada mereka yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu yang Allah berikan kepadanya, tidak mau dia sampaikan kepada manusia kebaikan yang telah dia ketahui agar dikerjakan oleh manusia, dan larangan yang telah dia ketahui agar dijauhi oleh manusia, tidak mau dia sampaikan. Apa sanksi yang Allah berikan? Sanksi yang sangat berat, berupa laknat dari Allah, para malaikat dan semua makhluk Allah akan melaknatnya, mendoakan orang tersebut benar-benar jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Satu ayat yang Allah turunkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, kebaikan dan larangan. Allah sudah jelaskan, Allah sudah turunkan itu. Dia sembunyikan kata Allah Azza wa Jalla setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran. Mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Makanya mereka yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka yang tidak mau menyampaikan nasihat, pelajaran yang telah dijelaskan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia, maka tunggulah laknat Allah Azza wa Jalla dan laknat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melaknat. طيب ما هي جزاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة في السماء والحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. معلم الناس الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الملائكة في السماء يدعون له بالرحمة والمغفرة والتوفيق والبركة، وكذلك الأسماك في البحار. يا الله. Lalu tahukah kita semua keutamaan mengajarkan kebaikan atau menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran? Ada hadis Nabi SAW ya, yang sangat besar, di mana Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya para malaikat yang ada di langit, ya, semua yang ada di bumi dan di langit, para malaikat dan apa yang ada di bumi, sampai-sampai kata Nabi SAW, ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khair. Mereka semua yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Itu orang-orang yang menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Semuanya akan bersolawat. Apa maksud solawat? Mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Semoga Allah rahmati dia, semoga Allah ampuni dia, semoga Allah berikan taufik kepadanya. Didoakan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Maka akankah kita meninggalkan amalan amar ma'ruf nahi munkar? وقال مالك عن ربيعة أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء قال ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. يعني إذا كان وظيفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون كاملا معصوما، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن منكر إلا الأنبياء، فالعصمة قد ماتت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مالك صدق والله من ذا الذي ليس فيه شيء. من هو الكامل فينا؟ كلنا أصحاب معاصي وذنوب كبرت أو صغرت. Malik
berkata dari Rabi'ah, aku mendengar Sa'id bin Jubair ya berkata kepadanya. Kata Malik, Sa'id bin Jubair pernah berkata kepada Rabi'ah, kalau sekiranya seseorang tidak menyeru kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang mungkar, ya, karena keadaannya yang tidak sempurna, atau karena dosa yang dia kerjakan sehingga dia tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah dari yang mungkar, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang akan menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Kalau sekiranya orang-orang tinggalkan itu karena apa? Karena melihat dirinya nggak sempurna, maka nggak akan pernah ada orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan sungguh al-ismah artinya kesucian, terpelihara dari segala macam dosa, itu telah hilang dengan kematian Nabi SAW. Tidak ada lagi yang suci, bersih dari dosa dan kesalahan, nggak ada. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, makanya Malik pun berkata, sungguh benar apa yang dia katakan. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa, yang tidak memiliki kesalahan? أخيرا أيها الإخوة أحكي لكم قصة عن ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كنت عاصيا في معركة القادسية. كان قائدها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد مريض جدا لم يشارك في المعركة، لكنه كان يشاهد أرض القتال. فقبل المعركة أتي بأبي محجن الثقفي رضي الله عنه، وكان لا يتمالك نفسه أمام الخمر، كان دائما يحب الخمر مع أنه كان من الصالحين والطائعين، إلا لكل واحد فينا معصية. فأتي به وهو مخمور، فما كان من سعد بن أبي وقاص إلا وحبسه في بيته في خيمته. لماذا حبسه ولم يقم عليه الحد؟ لأنه لا يجوز إقامة الحد في أرض المعركة أو في أرض العدو، لا يجوز. حبسه سعد بن أبي وقاص وكبله من يديه ورجليه بالحديد، وذهب سعد ليشاهد المعركة من تلة مرتفعة، وفي البيت امرأة سعد بن أبي وقاص، فسمعت بكاء من داخل خيمة السجن، فنظرت فإذا أبو محجن حينما سمع صوت السيوف والرماح وجريان الخيول في أرض المعركة في وقعة القادسية جعل يبكي بكاء شديدا كالأطفال، فكأن المرأة حنت له وقالت: ما يبكيك يا أبا محجن؟ قال: والله إنني مشتاق للجهاد في سبيل الله، وأعاهد الله إذا فكيت الحديد الذي في يدي ورجلي وأذهب إلى المعركة وأعود قبل نهاية المعركة وأضع في يدي الأكبال والحديد. فعاهدها على ذلك ففكت يديه ورجليه. الشاهد خرج وأخذ فرس سعد بن أبي وقاص، لأن سعد لم يشارك في المعركة، له فرس اسمها البلقاء كانت قوية جدا، فلسم وجهه حتى لا يعرفه أحد، وأخذ فرس سعد بن أبي وقاص، وكانت المعركة أن تحسم لصالح الأعداء. فلما جاء أبو محجن رضي الله عنه جعل يهد صفوف الأعداء يمينا ويسارا حتى فرق الأعداء ودارت الدولة للمسلمين على الكافرين، وانتصر المسلمون. فنظر سعد بن أبي وقاص فقال: هذا الركض ركض البلقاء، إلا أنني قد أعلم أن البلقاء لي فرس في خيمتي، وهذا الرجل هو أبو محجن، إلا أن أبو محجن أنا قيدته بيدي في خيمتي. فقال: مستحيل أن هذا أبو محجن والبلقاء، لكن الركض ركض البلقاء والهجمات هذه لأبي محجن. انتصر المسلمون. ذهب سعد بن أبي وقاص إلى الخيمة، وجد أبا محجن مقيد من يديه ورجليه، لكن عليه آثار الدماء. فقال: أو قد خرجت من القيد؟ قال: نعم، حدث كذا وكذا وكذا.
فقال والله ما كان لي أبدا أن أقيم عليك الحد. فبكى أبو محجن رضي الله عنه وقال ووالله ما كان لي بعد ذلك أبدا أن أشرب الخمر، وتوب توبة نصوح إلى الله عز وجل. هذا جزاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أؤمر بالمعروف ثم أأمر بالمعروف ثم أأمر بالمعروف، ولو لم تفعله سيأتي يوم ويجزيك الله خيرا على أمرك بالمعروف ويهدي قلبك وتفعل هذا المعروف. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هذه الأمة الخيرية التي من أعلى صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan kisah yang sangat luar biasa yang diceritakan oleh Syekh kepada kita semua tentang salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Mihjan, ya, yang bukan seorang yang maksum, yang terpelihara atau terjaga dari dosa, ya, yang terpelihara terjaga dari dosa hanyalah para nabi dan rasul. Adapun selain mereka, maka semuanya adalah pelaku dosa dan maksiat. Pada waktu perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, Abu Mihjan ini, ya, ketika peperangan akan dimulai, dia meminum khamar sampai dia mabuk. Lalu dibawakan Abu Mihjan ini ke hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai seorang komando pasukan perang pada waktu perang Al-Qadisiyah ini. Kata Abu Mihjan, aku akan mengurungmu, aku akan mengikatmu, ya. Dan setelah peperangan ini selesai, baru aku akan menegakkan had, sanksi atas perbuatan. Orang yang minum khamar di dalam Islam hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 40 atau 80? 40. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa menegakkan had di saat perang. Maka akhirnya dia perintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk mengurung Abu Mihjan ini di kemah milik Sa'ad. Kemudian tangannya dirantai, kakinya dirantai, diikat, ya. Kemudian Sa'ad pergi, ya, memantau peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ketika peperangan telah dimulai, Abu Mihjan di dalam kemah tersebut atau di dalam ruangan tersebut dalam keadaan tangannya terikat rantai, kaki juga terikat rantai, ya, dia tidak bisa ikut berperang. Dia merengek-rengek, menangis, ya, agar bisa dilepaskan kemudian ikut berperang. Dan ketika itu ada seorang wanita yang tinggal berdiam di kemah untuk merawat luka-luka para sahabat-sahabat yang terluka dalam peperangan. Abu Mihjan berteriak-teriak, merengek-rengek, lepaskan aku. Kemudian datang wanita tersebut, kemudian dia mengatakan, lepaskan aku wahai perempuan, wahai wanita, lepaskan aku. Kata perempuan ini, sesungguhnya kau tengah dihukum oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak boleh ikut berperang karena kau telah meminum khamar. Maka kata Abu Mihjan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kau lepaskan aku berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, aku akan ikut keluar berperang. Kemudian setelah peperangan ini selesai, aku akan kembali ke tempatku ini dalam keadaan tangan dan kakiku terbelenggu. Aku berjanji kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Mihjan adalah seorang yang sangat ahli di dalam berperang. Akhirnya dilepaskan karena dia rindu, karena dia memiliki kemauan yang keras untuk berperang. Akhirnya dia keluar. Dan ketika itu dia tunggangi kuda milik Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Al-Balqa. Dia pukul, dia gunakan pakaian perang, dia ambil senjata pedang, kemudian dia pecut kuda milik Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu kondisi kaum muslimin
tengah terpojok. Kondisi kaum muslimin tengah apa? Terpojok. Hampir saja orang-orang kafir bergembira dan berbahagia dapat mengalahkan kaum muslimin. Akan tetapi ketika Abu Mihjan keluar, dia membelah barisan orang-orang kafir ke kanan dan ke kiri. Ya, dengan mencambuk kuda tersebut, dia belah barisan kaum musyrikin, orang-orang kafir ke kanan dan ke kiri sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Setelah selesai kemenangan diraih oleh kaum muslimin, Abu Mihjan segera kembali ke kemah tempat di mana Sa'ad bin Abi Waqqas mengurungnya, mengikatnya. Akhirnya dia mengikat tangannya dan kakinya. Ya. Namun sebelum itu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memantau peperangan, dia melihat kendaraannya ditunggangi oleh seorang laki-laki. Ya, Al-Balqa. Kemudian laki-laki yang dia lihat itu pun mengenakan semacam penutup wajah karena Abu Mihjan ketika dia keluar dia tutup wajahnya pakai kain atau pakai sorban, dia tutup, kemudian dia belah barisan musuh. Ketika dia melihat itu, Sa'ad mengatakan, itu tungganganku Al-Balqa. Dan lelaki yang naik di atasnya ketika dia melihat pergerakannya, bagaimana dia memainkan pedang memerangi musuhnya, itu adalah Abu Mihjan. Tapi tidak mungkin, kata dia, Abu Mihjan tengah aku kurung di kemah, aku rantai lagi. Ya. Akan tetapi karena dia penasaran, kemudian dia datang ke kemah tersebut dan dia lihat Abu Mihjan dalam keadaan terikat. Dalam keadaan terikat, tangan terikat, kaki terikat, cuman di tubuhnya dan di pakaiannya ada bekas darah karena membunuh orang-orang musyrikin. Kemudian Sa'ad bertanya, apakah engkau tadi keluar? Dijawab oleh Abu Mihjan, iya, aku keluar memerangi kaum musyrikin. Ketika itu, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalau begitu, ya, aku tidak akan menegakkan had atas dirimu. Aku tidak akan menegakkan had atas dirimu, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kita kaum muslimin melalui dirimu. Ketika dia mendengar ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Mihjan pun ketika itu bertekad bahwasanya dia tidak akan lagi meminum khamar. Dan ketika itu pun dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha. Dia pun berjanji tidak akan meminum khamar tersebut. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang dilakukan oleh Abu Mihjan dengan bertaubatnya dia dari meminum khamar. Dia tinggalkan khamar itu seumur hidup. Tidak lagi dia minum. Maka oleh karena itu tidak ada orang yang tidak berbuat salah, tidak ada orang yang tidak berdosa. Akan tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.